Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan hingga pagi hari ini kita bisa berkumpul di acara Tech Talk tanggal 11 Juni 2026. Dan tidak lupa kita aturkan juga salam serta sholawat kepada Allah, kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat, pengikutnya, dan keluarganya. Amin. 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 Sahabat BSI sekalian, pada pagi hari ini izinkan saya pada TikTok Kultum singkat pada pagi hari ini untuk merenung sejenak sekaligus pengingat kita tentang pentingnya waktu melalui materi yang akan saya bawakan tentang menghargai waktu, menjemput keberkahan hidup. Lanjut, Mas. Oke, yang pertama adalah pada dasarnya kita memandang persepsi waktu adalah dalam bentuk dua dimensi. Yang dimensi yang pertama adalah dimensi duniawi atau bentuk rutinitas kita. Secara tidak langsung kita di dunia ini akan memandang waktu itu sebagai bentuk angka atau bentuk produktivitas kita dalam mengerjakan suatu hal. Bisa itu berapa banyak kita bisa menyelesaikan tugas, bisa seberapa lama kita menyelesaikan tugas, atau dalam satu minggu kita bisa menyelesaikan berapa banyak backlog. Yang ini uh, kurang lebih berkaitan dengan dunia profesionalitas kita. Kemudian yang kedua adalah dimensi ukrawi atau aset abadi, di mana ini di sisi dipandang dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu waktu dipandang sebagai kuota usia yang terbatas, yaitu bukan berupa angka yang ada di kalender, namun sisa kuota kita, kuota usaha kita yang akan kita gunakan sebagai bentuk investasi bekal kita di akhirat. Next. Kemudian Allah sendiri sangat menegaskan waktu pada surat Al-As demi masa, yaitu Allah berfirman pada ayat 1 hingga 2, demi masa Allah manusia berada dalam sangat kerugian, yaitu adalah kita perlu sebagai manusia memakan waktu sebaik-baik mungkin. Jangan kita menunda-nunda atau bahkan kehilangan waktu yang sia-sia. Lalu dilanjutkan pada ayat ketiga, di mana kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Di sini Allah menegaskan bahwa waktu itu sifatnya tidak bisa ditukar, tidak bisa dibolak-balik atau bahkan diulang-ulang kembali. Sehingga kita sebagai manusia diharapkan untuk tetap uh, fokus menjalani hidup ini dengan positif tanpa meninggalkan sesuatu yang lainnya. Next. Kemudian waktu adalah amanah, di mana setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan adalah bentuk sebagai amanah. Tak terkecuali adalah waktu itu sendiri, di mana umur kita sangat-sangat terbatas, di mana Allah pun juga memberikan kita waktu yang sangat adil. Setiap orang diberikan waktu secara adil, di mana dalam satu hari setiap orang tidak memandang itu kaya atau miskin, sehat ataupun sakit, diberikan waktu 24 jam dalam sehari. Nah, bagaimana kita memaksimalkan waktu dalam 24 jam itu? Berupa aktivitas ibadah, bekerja, atau bahkan hal yang sia-sia pun juga diperhitungkan. Di mana setiap aktivitas, setiap kegiatan kita akan dipertanggungjawabkan dan dicatat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa umur yang apa yang kita habiskan, amal apa yang kita telah kerjakan, dan manfaat apa yang telah kita berikan kepada manusia lain atau sekitar kita. Next. Kemudian setelah kita memahami prinsip tentang pentingnya waktu, kita bergeser ke uh, prinsip yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu prinsip tentang bersegera, di mana kita perlu memanfaatkan momentum kebaikan sebelum kesempatan tersebut tertutup tanpa kita bisa ulangi kembali. Next. Kemudian
dari Nabi Muhammad SAW memberikan prinsip yang sangat sangat apa namanya populer ya, yang didapatkan oleh Nasai dan Baihaqi, yaitu prinsip dari perkara sebelum 5 perkara, di mana di sini saya membaginya dua, yaitu adalah fase energi dan kapasitas. Yang pertama adalah muda sebelum tua, yaitu ketika kita memiliki energi yang sangat banyak, kita perlu manfaatkan gitu, sebelum menjadi lemah. Kemudian sehat sebelum sakit, di mana ketika tubuh sehat, tubuh memiliki stamina yang baik, kita perlu maksimalkan menjadi amal ibadah yang sebaik mungkin. Kemudian untuk yang fase kedua adalah fase peluang dan kesempatan, di mana kaya sebelum miskin, yaitu mengalokasikan sebagian harta kita untuk menjadi harta dan sedekah. Semoga eh, syukur-syukur bisa menjadi amal jariah kita di akhir kelak. Terus lanjutnya lapang sebelum sempit, yaitu mengisi waktu jeda dengan hal-hal yang produktif, di mana sekarang kan sangat mudah kita melakukan killing time atau membunuh waktu di sela-sela waktu, seperti buka HP atau main sosial media. Mungkin kita bisa melakukan hal-hal yang lain yang mungkin bisa lebih produktif. Kemudian yang terakhir adalah hidup sebelum mati, yaitu adalah kesempatan kita melakukan hal yang terbaik sebelum kita mati, dan kita tidak bisa mengulangi kesempatan itu kedua kali. Lanjut, next. Nah, ini kemudian dalam melakukan manajemen waktu yang kita lakukan sehari-hari adalah memiliki sebuah tantangan, yaitu tantangan yang klasik, yaitu penyakit taswif, yaitu adalah jebakan nanti saja, menunda-nunda atau prokrastinasi, yaitu yang dijelaskan adalah pencuri waktu yang sangat senyap. Jadi kita tidak kan sering tidak menyangka atau tidak sadar bahwa kita itu ternyata banyak waktu yang terbuang. Bahkan ketika misalkan HP kita tertinggal atau uang kita hilang, kita akan kita mencari. Tapi tapi ketika ada waktu yang hilang, 1 menit, 1 jam, 1 hari, mungkin kita biasa saja, tidak merasa apapun yang hilang dari diri kita. Kemudian dari hadis Bukhari, Tirmizi, dan Ibnu Majah adalah terdapat 2 nikmat yang banyak manusia tertipu, yaitu adalah sehat dan waktu luang. Di mana ini tidak jauh-jauh ya, karena memang eh, sangat-sangat melenakan sehingga kita tidak sadar. Lanjut. Nah, kemudian untuk mengalokasikan waktu 24 jam. Di sini saya bagi menjadi 3 kategori, yaitu adalah 8 jam untuk pemulihan fisik, kita istirahat, tidur. Kemudian 8 jam untuk hikmat pekerjaan, yaitu adalah memaksimalkan waktu selama 8 jam kita, dari jam 8 sampai jam 4, untuk memaksimalkan niat ibadah dalam pekerjaan. Kemudian yang ketiga adalah 8 jam untuk penghubungan dengan pencipta spiritual dan manusia, yaitu dengan keluarga, dengan anak, dengan orang-orang terkasih yang kita ada di rumah. Next. Kemudian yang terakhir adalah menjemput berkah melalui niat, yaitu konsep berkah dalam pekerjaan. Mungkin tim di sini sering dengar kata-kata berkah dalam bekerja. Nah, ini mungkin uh, secara tidak langsung mungkin ada dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan kita membangun dan merawat UI Gateway, secara tidak langsung pun kita sebetulnya membantu orang lain untuk bekerja dan belajar. Dengan adanya UI Gateway, mungkin mahasiswa dan dosen bisa bekerja, jadi ilmu bisa lebih tersebar. Insya Allah, jadi kita bisa, misalkan kita niatkan kerja kita sebagai ibadah, insya Allah eh, apa yang telah dilakukan orang lain bisa kembali ke kita. Next. Ya, sebagai penutup, mungkin terima kasih atas perhatian teman-teman dan sahabat bisnis sekalian. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.